Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di musola Al-Islah yang kita cintai ini untuk menjalankan kegiatan rutinitas kita, kegiatan kultum yang kita adakan setiap 2 minggu sekali. Tidak lupa pula sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat asar yang dimuliakan Allah, duduknya saya di sini bukan berarti bahwa saya lebih pintar dan lebih pandai dari Bapak Ibu dan sekalian, tapi saya duduk di depan ini sebagai bentuk ibadah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga menjalankan amanah yang tadi diingatkan oleh ketua musola kita. Jadi sebenarnya tadi mendadak juga disuruh untuk mengisi kajian kultum pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barakallahu azim. Bapak dan Ibu, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Bentuk perintah di sini berarti kewajiban bagi kita sebagai hambanya untuk menjalankan perintahnya itu bersyukur kepada Allah. Kenapa kita disuruh bersyukur? Kalau di dunia perkantoran itu kita jelas ya, kalau dapat perintah dari atasan mungkin untuk mengembangkan kompetensi kita, atau di dunia rumah tangga seorang suami merintahkan istrinya, atau orang tua menyuruh atau merintahkan anaknya untuk mendidik gitu. Lalu kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Maka di ayat yang sama itu disambung oleh Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Allah menyuruh kita bersyukur itu sebenarnya perintah itu bukan untuk kepentingan kita. Jadi bukan untuk kepentingan Allah, tapi kembali ke kita. Jadi ketika kita bersyukur, sebenarnya syukur itu akan kembali kepada kita, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Maka dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Barang siapa bersyukur padaku maka akan kutambah nikmatku, dan barang siapa yang ingkar padaku maka tunggulah azabku sangat pedih. Jadi ketika kita bersyukur itu sejatinya apapun yang kita dapatkan itu akan kembali untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi dengan kita tidak pun bersyukur tidak akan mengurangi kekayaan Allah dan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Maka disambung lagi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan lagi Maha terpuji. Jadi sebenarnya kalau kita maknai ayat ini, sebenarnya Allah itu memerintahkan kita bersyukur itu untuk kita, karena Allah itu nggak butuh dengan, sebenarnya Allah itu nggak butuh dengan syukur kita. Kita lah yang butuh kepada Allah. Karena dengan kita bersyukur maka sejatinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu timbul pertanyaan kepada diri kita, bagaimana sebenarnya cara kita bersyukur kepada Allah?
Untuk kultum saya kali ini sebenarnya saya tidak akan terlalu panjang-panjang, penting dapat poin singkatnya aja. Jadi cara untuk bersyukur kepada Allah setidaknya itu ada 4. Yang pertama biqalbi, dengan hati. Jadi hati kita tuh bersyukur, meyakini bahwa apapun yang kita terima hari ini adalah bentuk pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya teman-teman mungkin macam Bang Anton ya, baru naik pangkat 3D, syukur, alhamdulillah naik pangkat, naik jabatan, syukur. Itu bentuk-bentuk syukur kita. Jadi itu konkret. Contohnya atau teman-teman kemarin BTWP ada yang dapat, coba Rofik dapat apa Bang? Dapat kaos kaki, syukur Bang ya, alhamdulillah dapat kaos kaki ya, gitu kan. Ya, syukur itu kita jangan lihat apa yang orang lain dapat, tapi jangan melihat yang orang lain lebih dapat dari kita, tapi lihatlah apa yang orang lain mungkin dapat di bawah kita. Ya mungkin ada yang dapat kaos kaki, mungkin kawan lain dapat di topi. Ya alhamdulillah, yang dapat topi alhamdulillah dapat hadiah juga, kan gitu. Dapat sejadah alhamdulillah juga, bisa dipakai buat musola Pak ya. Nah, jadi dengan bersyukur kayak gitu, maka hati kita tuh insyaallah akan apa? Kalau bahasa Jawanya legowo gitu kan. Jadi kita menerimanya tuh enak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, syukur dengan lisan. Nah, tadi yang saya sampaikan, dengan lisan mengucapkan minimal kalau kita mendapat nikmat itu kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah itu sejatinya kita mengembalikan bahwa segala nikmat itu ya punyanya Allah. Ya, kalau macam minggu lalu misalnya kita kan biasa kita ceramah, alhamdulillah disediain apa kan makanan kan, alhamdulillah kita bilang. Walaupun hari ini nggak dapat, alhamdulillah juga masih kita bisa berkumpul hari ini. Jadi persepsi kita gimana, sudut pandang kita melihat apa yang nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita syukurin. Jangan ketika Allah memberi 10 nikmat misalnya, lalu diambil oleh Allah 1 nikmat, lalu gara-gara 1 nikmat yang diambil oleh Allah ini kita lupa nih sama yang nikmat 9 tadi itu. Jadi kadang-kadang manusia ini nikmatnya banyak, tapi begitu diambil 1 nikmat itu dia banyak berucap ya Allah nggak sayang sama aku, Allah kayaknya lagi nggak tidak ingin istilahnya ingin menguji atau apa istilahnya. Jadi kita lupa tuh melihat ternyata masih ada nikmat Allah yang lain tuh. Atau teman-teman misalnya punya kendaraan, misalnya ada yang punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Lihat punya kawan mungkin punya kendaraan, mungkin cuma punya Honda. Yang punya Honda pun bersyukur, alhamdulillah masih bisa punya Honda, punya motor ya, alhamdulillah. Yang lain mungkin punya sepeda, yang punya sepeda pun begitu juga bersyukur, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Yang lain mungkin harus berjalan, yang berjalan pun begitu juga bersyukur. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah kita bisa berjalan. Yang lain mungkin mungkin dia disabilitas, tidak bisa berjalan gitu kan. Yang tidak bisa berjalan mungkin bersyukur juga, ya masih diberi oleh Allah nikmat hidup. Yang itu yang kedua. Yang ketiga itu bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini bisa dengan mengikut sertakan orang lain atau untuk dirinya sendiri. Contohnya aja lah, macam yang minggu lalu ya, alhamdulillah macam Bang Anton bersyukur ulang tahun itu Bang Anton ya. Diikut sertakan dengan cara syukur itu dengan tindakan ngasih, misalnya bukan ngasih ya, syukuran gitu ya, dengan ngasih ya, memberikan makanan, atau mungkin dengan zakat, dengan infak, itu bersyukur. Si bungkus itu hal-hal kecil kayak itu sebenarnya tanda syukur kita loh. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur. Nah, atau bersyukur tindakan itu dengan melibatkan diri sendiri, artinya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Itu bukti cinta kita tuh, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu merawat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merawat sini artinya setelah kita bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan, kita rawat nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam rumah tangga, kita alhamdulillah dari sini semua sudah menikah ya, kecuali Yoga ya. Nah, ya syukur, kita bersyukur di situ, artinya
kita dengan cara bagaimana kita merawat rumah tangga kita untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita kerja di kantor panel agama, syukur kita dengan merawatnya bagaimana menjaga integritas kita dalam bekerja. Terus bagaimana misalnya kita diberikan oleh Allah nikmat misalnya berupa kendaraan, bagaimana cara kita merawat nikmat itu agar dengan nikmat itu tadinya kita bisa menambah lebih ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya syukur itu untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kita bersyukur insyaallah nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bukan perkataannya ilham gitu ya. Jadi yang berjanji itu Allah gitu. Jadi alangkah munafiknya kalau kita dengan janji Allah saja kita nih nggak mau percaya gitu. Kalau Tuhan kita aja udah memberikan janji gitu. Kalau janji dari manusia mungkin masih bisa diingkari. Tapi kalau janji dari Allah, insya Allah, bukan insya Allah, tapi memang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan tadi, mungkin ceramah saya tidak terlalu panjang karena saya yakin masih ada aktivitas lain setelah ini. Teman-teman di agama Solok, lebih dan kurangnya atas kehadirannya juga saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah, karena kalau kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, tapi yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kultum hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.